Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sveninta Lestariana, sering dipanggil Ibu Ana. Di sini Ibu akan menyampaikan dua hal yang sangat penting di sekolah kita ya. Nah, di sini yang Ibu sampaikan adalah tentang kurikulum dan tata tertib di sekolah kita. Nah, kurikulum sekolah kita tentang penilaian dan KKM di sekolah kita, khususnya untuk kalian siswa baru, kalian harus tahu berapa jumlah KKM yang harus kalian capai, oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam tiga hal itu, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian kurikulum. Nah, apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan utamanya adalah mempersiapkan peserta didiknya. Jadi, tujuan kurikulum ini adalah mempersiapkan kalian agar memiliki pribadi yang lebih baik, lebih berkreatif, inovatif, dan memiliki iman yang sangat baik ya. Nah, ini nanti kita masuk ke dalam standar penilaian ya. Kenapa sih, apa sih hubungannya dengan iman? Nah, oke. Nah, kurikulum tadi sudah kita bahas tentang kurikulum. Jadi SMP kita itu menggunakan kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013 yang dimana kurikulum ini mendorong siswa itu untuk lebih aktif ya, atau lebih mengembangkan karakter moral dan imannya. Nah, di sini kurikulum ini berfokus pada analisis kritis dan pemikiran kreatif siswa. Jadi kalian diminta untuk lebih berkreatif. Jangan malu bertanya, jangan malu menyampaikan sesuatu. Jadi dibiasakan nanti untuk menyampaikan apa yang ingin kalian tahu dan apa yang kalian tahu. Dibuang rasa malu itu, dibuang, oke anak-anak? Nah, karena di kurikulum ini keaktifan kalian, keberanian kalian akan dinilai oleh Bapak Ibu guru ya. Jangan merasa aku pintar jadi aku tidak usah menyampaikan sesuatu. Jangan ya. Karena kurikulum ini ingin melihat siswa itu memiliki kreatif yang baik tidak sih? Memiliki keberanian yang baik tidak sih? Nah, jadi Ibu harap kalian harus lebih berkreatif, oke? Nah, ini kita masuk ke dalam penilaian tadi ya. Nah, seperti bilang tadi, apa hubungannya dengan iman, Bu? Nah, jadi di standar penilaian itu ada 3 ya, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di penilaian sikap ini, udah tahu kan, sikap spiritual itu yang sering kalian lakukan, yang berhubungan dengan agama. Kalau sosial itu yang sering kalian lakukan, bertingkah laku di lingkungan sosial, di sekolah, di rumah. Kalau di rumah emangnya tahu, Bu? Ya bisa ya. Nah, jadi Ibu harap nanti di sikap ini harus baik ya, Nak ya. Karena itu adalah salah satu ketentuan untuk kenaikan kelas. Yang dulu kelakuannya di SD tidak bagus, harus merubah diri lebih baik lagi di SMP ya. Nah, terus yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan ini yaitu penilaian yang kita lakukan pada saat pembelajaran, yang Bapak Ibu guru nih memberikan tugas, yang malas mengerjakan, ada yang rajin mengerjakan. Nah, Ibu harap kalian harus rajin ya. Karena di pengetahuan ini ada dua teknik yang nanti kita lakukan, yaitu tertulis dan lisan ya. Tertulis dan lisan itu masuk ke dalam penilaian pengetahuan. Oke, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan ini Bapak Ibu guru itu biasanya menggunakan ada 4 praktek, produk, proyek, dan portofolio.
Tergantung nanti setiap mata pelajaran itu bisa di awal produk, bisa di akhir praktek ya, itu tergantung dengan guru mata pelajarannya. Nah, ini dia ya penilaian kurikulum 2013. Nah, itu targetnya tadi kan sudah Ibu sampaikan tentang sikap, pengetahuan, keterampilannya. Sikap itu sangat penting ya. Ini adalah 3 syarat ya, ini 3 syarat yang harus kita capai. Oke. Nah, penilaian sikap. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, apa sih penilaian sikap? Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, di luar dan di dalam kelas. Nah, perilaku kalian harus dijaga ya. Harus memiliki karakter yang sangat baik, oke? Nah, sekarang penilaian spiritual, Bu. Penilaian spiritual ini contohnya seperti apa? Menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi, apa yang diajarkan agama kita harus kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sholat 5 waktu bagi yang agama Islam, berkata sopan, tidak melakukan kejahatan. Nah, sama juga dengan yang non-muslim, gereja setiap hari Minggu, terus rajin membaca Alkitab. Nah, jadi dengan kalian menekankan diri kepada spiritual, maka sikap kalian pun akan berkembang lebih baik. Oke. Nah, di sini sikap sosial. Nah, sosial itu berhubungan dengan masyarakat ya. Nah, dengan masyarakat. Nah, jadi kalian diminta di sini jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan di sini. Ibu sering lihat kalau di lingkungan masyarakat lebih sering anak-anak ini tidak sopan ya. Nah, jadi Ibu harap nanti kalian harus lebih santun ya. Santunnya seperti apa, Bu? Jika ada orang tua berdiri di situ, kita mau lewat, bilang permisi, Bu. Nah, jujur. Nah, saya tadi melihat ini, Bu, jujur kepada orang itu, mana tahu ada dompet orang jatuh. Wah, kesempatan ini. Nah, itu tidak boleh ya, Nak ya. Jadi harus melakukan hal-hal yang ada di sini ya. Bisa nanti kalian baca lagi. Nah, penilaian sikap spiritual, sosial, diri sendiri, antar teman ya. Jadi nanti di dalam penilaian spiritual dan sosial ini juga ada nanti penilaian dari teman kalian, menilai diri sendiri dan juga menilai antar teman. Nah, jadi nanti ada disiapkan oleh guru, setiap guru mapel itu mempersiapkan observasi sikapnya yang diserahkan kepada kalian. Itu nanti kalian isi sejujur-jujurnya ya. Nah, di situ nanti ada beberapa poin: menghargai, menghayati, mengamalkan, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penilaian pengetahuan ya. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan, teknik penilaian pengetahuan ada tertulis, ada lisan ya, ada penugasan, PS, PR, dan teknik lainnya seperti catatan atau LKPD. Nah, di sini Ibu tekankan, Ibu harap nanti setiap mata pelajaran kalian mempersiapkan 3 buku ya, Nak ya, 3 buku, yaitu satu untuk PH, satunya untuk PS dan PR, satunya untuk catatan. Nanti Bapak Ibu guru juga mempersiapkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ada 4 ya. Maaf, tadi ada 3 buku, Ibu bilang 4 buku ya. Untuk PH, PR, PS, dan catatan ada 4 buku. Untuk LKPD nanti itu Bapak Ibu guru yang mempersiapkan. Oke, di sini untuk penilaian kita masuk ke penilaian keterampilan ya, terakhir ya.
Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Nah, ada produk, tadi Ibu bilang produk, praktek, proyek, dan portofolio. Nah, biasanya portofolio ini pasti kalian bingung, apa sih portofolio? Nah, portofolio ini adalah nilai-nilai yang diambil dari praktek, produk, dan proyek. Nah, jadi diusahakan nilai kalian pada saat mengumpulkan praktik, produk, proyek ini harus bagus ya, harus baik. Nah, setelah kita tahu nih apa sih tadi penilaian itu, ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Nah, jadi 3 hal itu adalah sesuatu yang sangat mendukung untuk kriteria kenaikan kelas. Makanya dari situ tadi Ibu sampaikan. Nah, seperti kalian lihat di situ. Nah, kriteria untuk kenaikan kelas. Nah, sebelum di situ coba kalian lihat. Perlu kalian tahu setiap pengumpulan tugas tepat waktu akan mendapat nilai plus. Nah, jadi misalnya Ibu bilang, minggu depan kita kumpul ya. Iya Bu, ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. Nah, nanti untuk siswa yang mengumpulkan akan mendapat nilai lebih. Berbeda dengan siswa yang mengumpulkan tidak tepat waktu. Jadi harus semangat, kalian harus mengumpulkan cepat-cepat agar saya mendapatkan nilai lebih baik ya. Nah, jadi beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan adalah hal yang sangat penting untuk kriteria kenaikan kelas ya. Siapa yang mau tinggal kelas, tidak ada ya kan? Nah, jadi di sini kalian lihat di situ, untuk kenaikan kelas menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nah, jadi dengan kalian mengumpulkan semua tugas PH, maka kalian pasti akan tuntas. Nah, memiliki nilai sikap minimalnya B. Kalau C Bu, tinggal kelas ya. Jadi bagaimana meraih minimal B? Kalian harus melakukan hal-hal yang baik ya, yang tadi seperti sudah Ibu sampaikan tadi ya. Terus nilai semester ganjil dan semester genap akan dirata-ratakan dan harus mencapai nilai KKM sekolah 71. Nah, dalam kenaikan kelas ini nilai semester ganjil kalian akan digabung ke semester genap nanti. Itu nanti dirata-ratakan oleh setiap guru mapel. Jika tidak mencapai 71, merah kan? Nah, boleh merah. Tapi maksimalnya hanya 2 ya, hanya 2. Oke. Jadi harus benar-benar belajar ya. Dan tingkat kehadiran dalam 1 tahun minimal 85%. Nah, ini harus kalian ingat ya. 85% itu seluruhnya dihitung. Jadi kalian dalam 1 tahun itu hanya boleh 15% saja ya. Hanya boleh 15% tidak hadir. Sakit, izin, alfa itu dihitung sama ya. Jadi jangan dikira itu untuk alfa, tidak ya. Itu sakit, izin semuanya dihitung. Oke. Nah, sekarang ini dia KKM untuk siswa baru kita ya, untuk kelas 7 ya. Nah, paling rendah itu adalah 71 ya, 71. Itu ada matematika dan IPA ya. Jadi setiap mapel itu berbeda ya Nak ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat lagi. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ada tata tertib siswa di SMP Eka Cipta Perdana. Nah, tata tertib ini berhubungan dengan di kurikulum tadi tentang sikap ya. Nah, jadi kategori pelanggaran itu ada tentang kelakuan, kerajinan, dan kerapian. Nah, jadi di dalam ini semuanya ada poinnya. Ini bisa kalian lihat. Nah, di dalam kelakuan ya, membawa, mengkonsumsi, tidak mungkin ya, itu dapat 100 poin. Membawa, menonton, menganiaya, melakukan tindakan kegiatan yang membawa perbudakan. Nah, itu bisa kalian baca di situ ya. Ibu harap semuanya ini tidak ya, anak-anak Ibu di sini tidak akan pernah melakukan hal seperti ini, oke? Itu dalam kelakuan ya. Ini ada. Nah, ini yang paling sering nih, berpacaran ya. Berpacaran
mendapatkan 50 poin. Tuh, Ibu harap jangan berpacaran dulu, jangan merokok, nih, pencurian, menerobos, mencemarkan nama baik sekolah, berbicara, merusak sarana. Nah, ini beberapa hal yang sangat-sangat fatal ya nak ya. Mungkin Ibu sampaikan di sini sedikit ya. Sering anak-anak sharing sama Ibu curhat, kenapa sih Bu nggak boleh berpacaran? Nah, masa SMP itu adalah masa remaja. Masa remaja yang masa ingin tahunya itu lebih tinggi. Ya, lebih aku kepingin tahu ini, aku kepingin tahu itu. Nah, makanya di sekolah kita melarang berpacaran, ya, dilarang bukan tidak boleh. Beda ya, dilarang itu di sekolah selama SMP di sini kalian dilarang. Tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar peraturan tersebut. Terus tidak bolehnya Bu? Ya boleh kalian pacaran, tapi suatu saat nanti ya, setelah kalian lebih dewasa, boleh kalian berpacaran, boleh, silahkan, karena kalian sudah lebih dewasa ya. Jadi sekarang itu Ibu harap kalian lebih fokus untuk belajar, untuk menikmati masa remaja kalian, mengenal teman, belajar lebih baik, memberikan prestasi yang baik kepada orang tua ya, karena memberikan prestasi yang sangat baik dan membuat orang tua itu tidak ada masalah, terus menuruti apa yang diinginkan orang tua kita, itu adalah sesuatu hal yang membuat orang tua kita bahagia ya. Oke, kita lanjut. Kerajinan ya, ada 3 ya tadi ya. Nih sekarang masuk kita ke kerajinan, tidak mengikuti upacara. Ya mungkin upacara tidak bisa kita laksanakan di masa pandemi seperti ini ya. Terlambat masuk sekolah, 10 poin ya, ada berbagai macam. Mungkin di terlambat masuk sekolah ini kalau nanti kita sudah mulai pembelajaran, ini tidak terlalu kita pakai ya, karena di kebun kita kan menggunakan bis sekolah. Terkadang kan kalian sudah bangun subuh tapi bis sekolahnya belum datang, jadi itu bukan salahnya kalian, oke? Kecuali kalian bangunnya kesiangan, nah itu salah, oke? Itu bisa kena poin ya. Nah, tidak mengerjakan, nah ini tidak mengerjakan ada poinnya nah, 5 poin. Jadi yang tadi seharusnya kalian dapat nilai 90 dikurangi 5 poin pada saat kalian mengumpulkan, kan sayang ya. Nah, jadi harus lebih rajin ya. Oke, nah sekarang di kerapian. Nah, tidak boleh bertato. Rambut harus 3 cm ya. 3 cm bukan hanya di depan sini, tapi di sini 5 cm, 6 cm, tidak ya, semuanya 3 cm biar lebih ganteng ya. Oke. Nah, tidak boleh mewarnai rambut. Disyukurin ya, rambut kita diciptakan Tuhan itu berwarna hitam. Ya kita syukuri, tidak boleh kita rubah. Terus berjilbab ya. Jadi nanti untuk siswa perempuan itu sudah disiapkan jilbabnya seragam dengan teman-temannya, karena di sekolah sudah mempersiapkan semuanya, dari jilbab, kaos kaki, dan pakaiannya ya. Sepatu itu pun harus semuanya sama berwarna hitam, tidak ada yang putih, merah, kuning, hijau itu pelangi ya. Nah, terus tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ini salah ya nak ya. Menggunakan sepatu berwarna hitam maksudnya ya. Oke. Tidak menggunakan kaos kaki. Nah, kaos kaki sudah disiapkan dari sekolah, jadi harus dipakai ya. Memakai aksesoris cincin, gelang, kalung. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Terus memakai seragam yang tidak rapi, jadi harus rapi ya. Memakai jaket, boleh memakai jaket ya, tapi pada saat di luar sekolah, mana tahu pagi-pagi hujan, kalian kedinginan, itu boleh kalian pakai, tapi pada saat pembelajaran harus dilepas, oke? Terus bermakeup tidak boleh juga ya, karena kalian masih anak-anak.
Oke, tidak boleh digunakan. Ada yang pakai merah-merah di sini kayak habis ditampar, dia seperti itu ya. Itu tidak boleh. Oke. Nah, ini jumlah poin maksimal. Maksimal itu paling banyak ya. Nah, 30 peringatan secara lisan atau pembinaan guru BK, BP, wali kelas, wakil kurikulum, kekiswaan ya. Mendatang siswa menandatangani surat. Nah, surat itu akan kalian tanda tanganin, tertulis dan diketahui oleh orang tua. Nah, bisa kalian baca di situ yang paling tinggi apa? 100 poinnya sudah dikembalikan. Nah, jadi ternyata 100 poin ini dikembalikan. Wow. Jadi tadi sudah ada kan di situ, kalian lihat berapa banyak poin tadi? Kalau bisa jangan dilanggar ya. Jangan nanti saya kan hanya melakukan poinnya cuma 5 Bu. 5 kali berapa sudah 100, dikembalikan. Kasihan nanti ya orang tua kita sedih. Oke? Nah, sedikit Ibu tambahkan, di masa pandemi ini banyak nih kakak kelas kalian kemarin yang malas mengerjakan tugas, lebih suka bermain game. Nah, Ibu harap di tahun ini anak-anak Ibu yang sejumlah kurang lebih 69 orang lebih semangat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, tapi kita harus tetap memiliki niat untuk belajar lebih baik ya. Jadi ada apa-apa atau apa yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang disampaikan, silahkan nanti di chat Bapak Ibu guru kalian ya. Boleh guru wali kelasnya, boleh guru mata pelajaran yang bisa kalian ajak sharing. Oke. Nah, thank you ya. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan tentang kurikulum dan tata tertib. Kurang lebihnya jika ada yang belum kalian pahamin, silahkan ditanya langsung ke Ibu atau ke wali kelas kalian ya. Sekali lagi Ibu harapkan di masa pandemi ini kita tetap jaga kesehatan dan selalu melakukan protokol kesehatan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap semangat belajar ya nak. Oke, goodbye, see you.